Lebih baik memberi jalan pada seekor anjing daripada digigit olehnya dalam pertarungan untuk memperoleh hak. Bahkan membunuh anjing itu tidak akan menyembuhkan gigitannya. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie. Bagian ketiga. Bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda? Bab pertama. Anda tidak bisa menang dalam sebuah debat. Part ketiga. Naskah Boston pernah mencetak potongan sajak tidak bermutu namun penting ini. Di sini berbaring tubuh William J. yang meninggal karena mempertahankan haknya. Dia benar sekali sebagaimana dia terus melaju, tapi dia persis sama matinya seakan-akan dia bersalah. Anda mungkin benar sekali, sementara Anda melaju terus dalam perdebatan Anda. Tapi sejauh berkenaan dengan mengubah pikiran seseorang, Anda mungkin akan persis sama sia-sianya seolah Anda yang salah. Frederick S. Parsons, seorang konsultan pajak penghasilan, pernah bertengkar dan berdebat selama sejam dengan seorang inspektur pajak pemerintah. Sebuah barang senilai $9.000 menjadi taruhannya. Parsons mengklaim bahwa $9.000 ini pada realitasnya adalah utang, bahwa uang itu tidak pernah bisa dipungut, bahwa uang itu tidak seharusnya dikenai pajak. Utang? Ya ampun, jawab inspektur itu. Tidak bisa, barang itu harus dikenai pajak. Inspektur ini mempunyai sifat dingin, angkuh, dan keras kepala, ujar Parsons tatkala dia menyampaikan kisah ini di depan kelas. Banyak alasan yang hanya percuma saja bila disampaikan dan juga fakta-fakta yang tidak membawa hasil. Semakin lama kami berdebat, dia semakin keras kepala. Maka saya memutuskan untuk menghindari perdebatan ini, mengubah subjeknya dan memberinya penghargaan. Saya bilang, saya kira ini masalah yang sangat remeh bila dibandingkan dengan keputusan-keputusan yang benar-benar penting dan sulit yang perlu Anda buat. Saya sendiri sudah melakukan studi tentang perpajakan, tapi saya hanya memperoleh pengetahuan saya dari buku-buku, sedangkan Anda memperoleh pengetahuan Anda langsung dari pengalaman Anda. Kadang-kadang saya berharap memiliki pekerjaan seperti Anda. Itu bisa banyak mengajar saya. Saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya ucapkan. Baiklah, si inspektur meluruskan punggungnya, bersandar kembali, lalu dia berbicara lama mengenai pekerjaannya, menceritakan pada saya hal-hal licik yang telah dibongkarnya. Nada suaranya lambat laun menjadi ramah, dan akhirnya dia menceritakan pada saya tentang anak-anaknya. Saat dia pergi, dia menyampaikan pada saya bahwa dia akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai masalah saya dan memberi keputusannya dalam beberapa hari. Dia menelepon ke kantor saya 3 hari kemudian dan memberitahu bahwa dia telah memutuskan untuk membiarkan pengembalian pajaknya persis seperti ketika diajukan. Inspektur pajak ini memperlihatkan salah satu dari kelemahan paling umum manusia. Dia menginginkan satu perasaan penting. Dan selama Parsons berdebat dengannya, dia memperoleh perasaan pentingnya dengan menekankan otoritasnya. Namun begitu rasa pentingnya diterima dan perdebatan itu berhenti karena dia diizinkan untuk mengembangkan keakuannya, dia menjadi seorang manusia simpatik dan baik hati. Buddha berkata, kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian lagi, melainkan dengan cinta. Dan suatu kesalahpahaman tidak pernah bisa diakhiri dengan perdebatan, melainkan dengan taktik, diplomasi, penyelesaian, dan hasrat yang simpatik untuk melihat sudut pandang orang lain. Lincoln pernah menegur keras seorang pemuda opsir tentara yang melakukan kontroversi keras dengan seorang rekan. Tak seorang pun yang bertekad memanfaatkan yang terbaik dari dirinya sendiri boleh meluangkan waktu untuk kepuasan pribadi. Ia tetap tidak dapat menerima konsekuensinya, termasuk kelemahan watak dan hilangnya pengendalian diri. Lebih baik memberi jalan pada seekor anjing daripada digigit olehnya dalam pertarungan untuk memperoleh hak. Bahkan membunuh anjing itu tidak akan menyembuhkan gigitannya, ujar Lincoln. Demikian How to Win Friends and Influence People
bagian ketiga, bab pertama, part yang ketiga. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.